Saya adalah Darmi, anak perempuan dari seorang janda miskin yang tinggal di tengah hutan Kalimantan Barat. Saya sangat cantik, tetapi saya juga sangat malas dan manja. Saya tidak pernah membantu ibu saya mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan ketika dia sakit. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri dan keinginan saya. Suatu hari, saya meminta ibu saya untuk mencucikan baju saya yang kotor. Ibu saya menolak karena dia sedang demam dan tidak punya tenaga. Saya marah dan mengancam akan meninggalkan dia sendirian jika dia tidak menuruti permintaan saya. Ibu saya menangis dan memohon agar saya bersabar dan mengerti keadaannya. Tetapi saya tidak peduli. Saya memaksa ibu saya untuk bangun dari tempat tidurnya dan membawanya ke sungai. Di sungai, ibu saya mencuci baju saya dengan susah payah. Saya hanya duduk di pinggir sungai dan melihat-lihat pemandangan. Saya tidak merasa bersalah sama sekali. Saya malah berpikir bahwa ibu saya harus bersyukur memiliki anak seperti saya yang cantik dan pintar. Tiba-tiba, saya melihat sebuah perahu besar yang berlayar di sungai. Saya penasaran dan mendekatinya. Di perahu itu, saya melihat banyak orang yang berpakaian mewah dan berperhiasan. Mereka tampak bahagia dan kaya. Saya terpesona dan ingin bergabung dengan mereka. Saya melihat seorang pria tampan yang berdiri di depan perahu. Dia adalah pemilik perahu itu. Dia melihat saya dan tersenyum. Saya merasa hati saya berdebar-debar. Saya berpikir bahwa dia pasti jatuh cinta pada saya. Saya pun tersenyum balik dan melambaikan tangan. Pria itu lalu turun dari perahu dan mendekat saya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Raden Putra, seorang pangeran dari kerajaan yang jauh. Dia mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang istri yang cantik dan baik hati. Dia menawar saya untuk ikut bersamanya dan menjadi istrinya. Saya senang sekali dan langsung mengiyakan. Saya berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk keluar dari kemiskinan dan hidup bahagia. Saya lalu meninggalkan ibu saya yang masih mencuci baju saya di sungai. Saya tidak peduli dengan nasibnya. Saya hanya ingin bersama Raden Putra. Saya naik ke perahu bersama pria itu dan melambaikan tangan ke arah ibu saya. Saya berkata, "Selamat tinggal, ibu. Saya tidak akan pernah kembali. Saya akan menjadi ratu di kerajaan yang jauh. Saya tidak butuh ibu lagi." Ibu saya terkejut dan sedih mendengar perkataan saya. Dia berteriak dan memohon agar saya tidak pergi. Dia mengatakan bahwa dia sangat mencinta saya dan tidak bisa hidup tanpa saya. Dia mengatakan bahwa Raden Putra pasti akan menipu saya dan meninggalkan saya. Dia mengatakan bahwa saya harus bersyukur dengan apa yang ada dan tidak lupa daratan. Tetapi saya tidak mendengarkannya. Saya malah menertawakannya. Saya menghina ibu saya yang miskin dan jelek. Saya mengatakan bahwa dia tidak pantas menjadi ibu saya. Saya mengatakan bahwa dia adalah beban dan malapetaka bagi hidup saya. Saya mengatakan bahwa saya membencinya dan mengutuknya. Ibu saya terluka mendengar perkataan saya. Dia menangis dan marah. Dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa. Dia meminta Tuhan untuk menghukum saya atas kejahatan saya. Dia meminta Tuhan untuk mengubah saya menjadi batu. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan petir menyambar. Saya merasakan tubuh saya menjadi dingin dan kaku. Saya tidak bisa bergerak dan berbicara. Saya menyadari bahwa doa ibu saya dikabulkan. Saya berubah menjadi batu. Saya menyesal dan takut. Saya ingin meminta maaf dan ampun kepada ibu saya. Tetapi sudah terlambat. Saya tidak bisa mengubah nasib saya. Saya terjebak dalam bentuk batu selamanya. Saya melihat ibu saya yang masih menangis di sungai. Saya melihat Raden Putra yang bingung dan ketakutan. Saya melihat perahu itu berlayar menjauh dari tempat saya. Saya merasa sendirian dan kesepian. Saya menangis. Tetapi air mata saya tidak keluar. Saya hanya bisa mengeluarkan suara tangis yang menyedihkan. Saya adalah batu menangis.